Selamat pagi saudaraku yang terkasih, bagaimana kabarmu berada di rumah saat ini? Kami selalu berdoa agar engkau dalam kondisi yang baik dan sehat, serta memiliki sukacita yang melimpah. Sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang indah, kesempatan yang kau berikan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kebenaran firman Tuhan pada hari ini dari Yesaya 66 ayat yang kedua B. Yesaya 66 ayat yang kedua B. Saya akan bacakan untuk kita semua. Tetapi kepada orang inilah aku memandang, kepada orang yang tertindas dan patah semangatnya, dan yang gentar kepada firman-Ku. Saudaraku yang terkasih, pasal 66 ini masih tetap berkaitan berbicara tentang bumi yang baru, ya, masih berkaitan dengan langit yang baru. Nah, oke. Nah, di dalamnya ini Yesaya sangat menekankan, khususnya ada ayat kunci. Ayat kuncinya adalah di ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Boleh saya bacakan untuk kita semua? Bukankah tanganku yang membuat semuanya ini sehingga semuanya ini terjadi? Demikianlah firman Tuhan. Tetapi kepada orang inilah aku memandang, kepada orang yang tertindas dan patah semangatnya, dan yang gentar kepada firman-Ku. Orang menyembelih lembu jantan, namun membunuh manusia juga. Orang mengorbankan domba, namun mematahkan batang leher anjing. Orang mempersembahkan korban sajian, namun mempersembahkan darah babi. Orang mempersembahkan kemenyan, namun memuja berhala juga. Karena itu sama seperti mereka, lebih menyukai jalan mereka sendiri, dan jiwanya menghendaki dewa kejijikan mereka. Saudaraku yang terkasih, pada bagian ini Yesaya mencoba untuk mengkontraskan adanya dua jalan kehidupan. Ya, adanya dua jalan kehidupan di mana dia kontraskan, yaitu jalan kehidupan yang diberkati, jalan kehidupan yang dikasihi, dan jalan kehidupan yang tidak diberkati atau dikutuk atau dimurkai. Nah, jalan kehidupan apakah itu? Kalau kita melihat di dalam ayat 2b ya, kalau berdasarkan NIV ya, dikatakan bahwa inilah yang saya hargai, yang saya kasihi, yaitu orang yang bagaimana? Yang pertama dikatakan he who is humble, yaitu orang-orang yang rendah hati. Tentunya kita tahu orang yang rendah hati adalah orang yang tidak menyombongkan dirinya di hadapan Tuhan maupun di hadapan sesama. Tetapi dia tahu, dia sadar diri bahwa dia adalah Allah dan segala sesuatu itu dari Tuhan. Dia sadar posisinya, dia tahu statusnya, dan dia tahu dari mana dia berasal. Nah, inilah orang yang rendah diri ya, yang dikasihi oleh Tuhan. Dan dikatakan yang kedua adalah orang yang selalu memiliki pertobatan di dalam kehidupannya. Adanya rasa penyesalan dan tahu bahwa apa yang dia lakukan itu berdosa, dan dia segera datang untuk mencari kepada Allah dengan hati yang takut dan gentar. Dia ingin diubah hidupnya dan dia ingin mengalami jamahan kasih karunia Allah. Nah, orang ini juga adalah orang yang dikasihi, dihargai oleh Allah. Dan yang ketiga yang Yesaya katakan menurut NIV adalah orang yang gentar atau gemetar akan kebenaran firman Tuhan. Itu berarti bahwa jauh di dalam lubuk hatinya dia menyadari bahwa firman Tuhan itu adalah ya dan amin. Firman Tuhan adalah surat cinta Allah. Firman Tuhan itu adalah suara hati Allah yang diberikan kepada manusia, yaitu khususnya orang yang percaya. Nah, firman Allah di mana dia yakin semuanya itu adalah kebenaran. Ada janji-janji yang termaktub di dalamnya, dan dia gentar saat dia berhadapan, saat dia membaca, saat dia merenungkan kebenaran firman Tuhan. Karena dia tahu firman Tuhan sanggup mengubah hidupnya. Firman Tuhan itu ajaib. Firman Tuhan itu nyata dan hidup.
Nah, orang yang seperti inilah yang di ayat 2b ya, yang dikatakan adalah orang yang dikasihi, orang yang memilih jalan kepada jalan kehidupan. Dan Yesaya mengatakan bahwa orang yang melakukan kebenaran firman Tuhan, orang yang hidupnya taat kepada firman Tuhan, dan orang yang hidupnya mengandalkan Tuhan. Orang yang seperti inilah adalah orang yang diberkati di dalam hidupnya. Dan kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-19 dikatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang akan diutus. Kemanakah? Mereka diutus untuk menjadi saksi Allah, duta Allah dimanapun mereka berada. Khususnya ke tempat-tempat di mana tempat tersebut belum pernah mendengarkan cerita kuasa tentang kasih Allah. Saudaraku yang terkasih, orang yang dikasihi, orang yang dihargai dengan karakteristik seperti itu adalah orang yang sudah rela. Dan dia tahu bahwa hidupnya sudah ditebus oleh Allah, sehingga dia mau bergerak untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan. Ketaatan itu adalah kunci di dalam kehidupan orang yang dikasihi oleh Allah, orang yang dihargai oleh Allah. Jadi saudaraku, yang kedua, ya saya mengkontraskan dengan orang-orang yang tidak dikasihi. Dalam hal ini orang yang tidak dihargai. Orang yang tidak dihargai itu orang yang seperti apa? Kehidupan mereka itu lebih banyak memberontak kepada Tuhan, tidak taat kepada Tuhan, dan mereka dikatakan mempersembahkan kesombongan hatinya, hidupnya di hadapan Allah. Mereka adalah para pembunuh, mereka adalah penipu, dan mereka adalah penyembah-penyembah berhala yang Tuhan tidak suka. Justru mereka tahu bahwa Tuhan tidak suka, maka mereka semakin giat untuk melakukannya. Karena mereka ingin menambahkan kemarahan dan murka Allah. Di dalam ketidaktaatan mereka, mereka terus bergelut dan mereka terus melakukan apa yang Tuhan benci. Nah, saudaraku yang terkasih, Yesaya mengkontraskan orang yang hidupnya dikasihi, dihargai, dan orang yang hidupnya itu dimurkai. Jalan kehidupan orang yang taat itu adalah orang yang mendapat upah yang besar dari Allah. Dikatakan bahwa mereka yang mentaati kebenaran firman Tuhan adalah mereka yang diberkati dengan berlimpah-limpah. Kalau kita melihat di dalam Mazmur pasal 1 ayat yang ketiga, dikatakan bahwa mereka seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buah, dan apa saja yang mereka lakukan berhasil. Mengapa bisa demikian? Karena Allah turut campur tangan. Karena mereka mentaati kebenaran firman Tuhan, taat. Tetapi dikatakan oleh Yesaya, orang yang dimurkai atau dihukum, orang fasik, itu mereka adalah orang-orang yang hidupnya tidak taat kepada kebenaran firman Tuhan, dan mereka mendapatkan penghukuman. Mereka itu kalau dikatakan di dalam Mazmur pasal 1 ayat yang keempat, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Dan ayat yang ke-6, jalan orang fasik menuju kebinasaan. Saudaraku yang terkasih, yang manakah yang mau engkau pilih? Apakah engkau mau diberkati oleh Tuhan, dikasihi, dihargai? Ataukah engkau mau dimurkai, dikutuk, dan dihukum? Tentu engkau dan saya akan mengatakan, saya mau dikasihi oleh Allah. Saya mau diberkati oleh Allah. Oke, syaratnya adalah bahwa yang pertama, engkau harus memiliki kerendahan hati. Yang kedua, engkau menyesali setiap perbuatanmu, bertobat dan datang kepada Allah senantiasa. Yang ketiga, engkau gentar terhadap kebenaran firman Tuhan. Engkau hidup merenungkan dan engkau melakukannya. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menolong engkau dan saya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan karena firman-Mu mengingatkan kepada kami. Kami rindu untuk boleh menjadi orang yang engkau kasihi Tuhan, orang yang engkau hargai, orang yang engkau cintai Tuhan.
Kami mau ya Tuhan, biarlah kehidupan kami Tuhan boleh Engkau berkati senantiasa. Kami mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan dengan 3 karakteristik seperti itu ya Tuhan. Kami rendah hati di dalam kehidupan kami. Kami selalu bertobat, menyesal akan setiap dosa yang kami lakukan. Dan kami gentar akan kebenaran firman Tuhan. Kami mengamini, kami melakukannya. Tuhan terima kasih, jaga setiap hati kami. Jaga hidup kami Tuhan, khususnya di masa pandemi ini. Agar kami tidak melenceng ya Tuhan. Agar kami tidak menjauh dari Engkau, tetapi yang kami cari adalah kesukaan Tuhan, di mana kami tahu kami mau untuk dikasihi, dihargai, dicintai oleh Allah. Ajar kami untuk melakukannya. Berkati jemaat-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.